terbongkarnya sebuah fakta bahwa 51 juta pemilih di Pilpres kemarin dan Pileg 2024 ini mengaku ditawari bantuan sosial. Nah ya, sekarang sudah mulai nih terkuak satu persatu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Karena sebuah fakta bahwa 51 juta pemilih di Pilpres kemarin dan Pileg 2024 ini mengaku ditawari bantuan sosial. Nah ya, sekarang sudah mulai nih terkuak satu persatu ya. Ini bukan saya yang ngomong, tapi berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Kita tahu Litbang Kompas ini sudah menyelesaikan quick count-nya 100%, semuanya sudah selesai dengan dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran yang mencapai 58, sekian persen. Lalu kemudian nomor 2 ada pasangan Anies Muhaimin 25, sekian persen, dan Ganjar Mahfud dengan nilai 16, sekian persen. Ini sudah selesai. Nah, ternyata ketika Litbang Kompas melakukan quick count dan melakukan survei ke beberapa pemilih masyarakat Indonesia di pemilu 2024 kemarin, ditemukan fakta bahwa 51 juta orang dari total 204 juta yang memiliki hak pilih itu ditawari bansos. Ini berarti nilainya setara dengan 20% dari total jumlah pemilih. Cukup besar. Dan dari 51 juta orang itu 25%-nya menolak bansos, sementara 75%-nya ini menerima bansos. Bayangkan, 75% dari 51 juta pemilih ini menerima bansos. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian mereka nanti memilih Prabowo Gibran atau tidak? Kalau misalkan yang ditanya atau yang diberikan bantuan sosial ini adalah orang-orang dengan ketetapan pemilih yang sudah ditetapkan jauh-jauh hari, mereka tidak akan mungkin goyah. Kemudian ketika mereka ini adalah orang-orang dengan tingkat kesejahteraan di atas rata-rata atau mungkin dia di sama selevel rata-rata, lalu kemudian di atasnya, mereka mungkin tidak akan goyah pemilihannya. Lalu kemudian kalau misalkan mereka yang menerima ini, mereka punya tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi daripada masyarakat Indonesia pada umumnya. Mereka mungkin tidak akan memilih pasangan Prabowo Gibran. Mereka tidak akan goyah pilihannya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kemudian yang memberikan bansos ini akan menyasar kepada mereka-mereka yang saya sebutkan tadi? Jawabannya jelas tidak. Jadi, yang disasar oleh bansos ini jelas adalah masyarakat yang memang selama ini dipelihara kemiskinan dan kebodohannya. Mereka yang tingkat pendidikannya di bawah rata-rata, lalu kemudian yang tingkat kesejahteraannya juga di bawah rata-rata masyarakat pada umumnya. Mereka yang minim literasi, kemudian mereka yang belum menentukan pilihannya untuk Pilpres, siapa yang akan mereka pilih. Itulah yang menjadi sasarannya. Dan besar kemungkinan 75% dari 51 juta penerima bansos ini, mereka pasti akan memilih pasangan Prabowo Gibran. Karena apa? Mereka ini diarahkan, mereka ini diberikan bansos, kemudian masih tetap menerima bansos seperti ini di tahun-tahun berikutnya. Kalau mau silakan pilih anaknya Pak Jokowi. Selalu itu yang disampaikan kepada masyarakat yang ada di level bawah. Dan mereka apa yang dilakukan? Ya sudahlah, disuruh milih ya milih, yang penting mereka akan menerima bansos terus, lalu nanti sampai ke depannya setiap saat mereka akan menerima bansos itu, dan itulah yang selalu dipelihara oleh negara. Nah, sekarang pertanyaannya, yang memberikan bansos ini siapa? Yang bansos ini kan berasal dari uang rakyat, lalu kemudian digunakan oleh pemerintah, siapapun pemimpinnya, siapapun pemerintahannya, mereka punya
hak juga punya kewajiban untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, yang sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika bansos ini dari pemerintah, yang menawarkan kepada masyarakat ini adalah tim ses? Bagaimana mungkin? Sekarang itulah yang menjadi pertanyaannya, bagaimana bansos yang seharusnya ini melalui Kementerian Sosial tiba-tiba bisa ditawarkan oleh tim ses salah satu paslon, yakni pasangan Prabowo Gibran. Coba bayangkan, mereka yang menawari itu. Ini berdasarkan hasil survei dari Litbang Kompas yang dirilis hari ini. Bisa disimak di beberapa media mainstream, di Kompas TV terutama, kemudian di media Kompas juga ada. Ini sudah dirilis. Nah, itulah yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Kenapa bantuan sosial yang milik pemerintah, yang seharusnya berhak menyalurkan ini adalah pemerintah itu sendiri melalui Kementerian Sosial, tapi bisa sampai ke tangan para tim ses. Bahkan mereka yang menawarkan kepada masyarakat ini 51 juta pemilih, 20% dari mereka yang punya hak pilih dari 204 juta penduduk Indonesia. Coba bayangkan, mereka yang punya akses untuk membagikan bansos ini, menawarkan dan membagikan. Kalau kita melihat pengakuan dari beberapa teman-teman dari lembaga survei, bahkan juga sudah disampaikan oleh beberapa teman influencer, ini kan mereka selalu mengatakan bahwa mereka ini menawarkan kepada para orang-orang yang disurvei, mengatakan bahwa mau nggak kalau misalkan bansos ini diteruskan? Kira-kira nanti suka nggak dengan bantuan sosial yang diberikan oleh Presiden Jokowi sekarang? Kalau misalkan mau, misalkan suka dan ingin diteruskan, ya berarti pilihannya adalah anaknya Presiden Jokowi. Itu yang terjadi. Meskipun dari hasil rilis dari Litbang Kompas ini mengatakan bahwa bantuan sosial ini tidak menjadi faktor mutlak yang meningkatkan elektabilitas dari pasangan Prabowo Gibran. Bukan memang. Nah, itulah yang kemudian juga menjadi poin penting yang nanti akan diajukan kepada hak angket, dalam hak angket dari DPR kepada pemerintah Presiden Jokowi sekarang. Salah satu poinnya adalah tentang kebijakan bantuan sosial ini. Kenapa bantuan sosial ini bisa nyampe ke tim ses? Lalu kemudian kenapa kok bisa digelontorkan jor-joran semasif itu mendekati pemilu pula? Itulah yang salah satu poinnya tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi dalam pemilu kali ini. Itu salah satu poinnya. Makanya sekarang pihak istana, kemudian pihak Prabowo Gibran, pihak di kubu tim kampanye nasional 02 ini sekarang pada panik karena mereka takut semua ini akan terbongkar. Makanya kemudian mereka menggiring narasi, menggiring opini bahwa hak angket ini adalah sia-sia, kemudian hak angket ini nanti akan menimbulkan kegaduhan baru, kemudian akan menimbulkan polemik, menimbulkan konflik. Iya memang, karena polemik dan konflik itu kalian yang bikin sendiri. Makanya sekarang, kalau kita melihat Partai Nasdem kemarin, mereka mengatakan bahwa mereka akan sepenuhnya di DPR mendukung hak angket. Surya Paloh sendiri mengatakan bahwa anggotanya yang ada di parlemen diwajibkan untuk mendukung sepenuhnya hak angket. Ini Peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaning Tias mengungkapkan program bantuan sosial pemerintah bukanlah faktor yang mengakibatkan suara pemilih Prabowo, Subianto dan Gibran Raka Buming Raka melejit hingga menembus angka 58% di Pilpres 2024. Toto mengatakan faktor utama pasangan nomor urut 2 memiliki suara tinggi itu karena pemilihan Gibran sebagai cawapres. Bukti bahwa apa? Bahwa politik makan malam, politik makan bakso yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kepada Pak Surya Paloh gagal total. Makanya sekarang kubu Prabowo Gibran, kemudian dari pemerintah sendiri ini merasa khawatir, merasa ketir-ketir, dikira hak angket ini hanya gertak sambal. Padahal mereka ini serius untuk mengemukakan hak ini, hak angket melakukan penyelidikan, investigasi terhadap kecurangan-kecurangan pemilu. Salah satunya yaitu kebijakan bantuan sosial ini. Itulah yang sekarang mulai terbongkar. Nah, dikuatkan lagi dengan hasil survei oleh Litbang Kompas yang baru dirilis hari ini. Memang, sekali lagi kita sampaikan bahwa itu tidak terlalu signifikan. Bukan satu-satunya faktor yang mendongkrak elektabilitas dari Prabowo Gibran. Bukan memang. Tapi dari jumlah yang sekian, ini kan luar biasa, menggunakan dana masyarakat. Uangnya dari kita-kita pembayar pajak ini loh, digunakan untuk tim ses. Bayangkan, apakah kita sebagai masyarakat kemudian diam saja?
Sementara ketika selesai pemilu, kondisinya seperti sekarang. Ketika pencoblosan sudah selesai, pemilu sudah selesai, suara masyarakat tidak dibutuhkan lagi, apakah bansos sekarang kemudian digelontorkan lagi? Enggak. Masyarakat sekarang dibiarkan antri beras, dibiarkan membeli kebutuhan pokok yang harganya selangit. Sementara dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian mengatakan masyarakat disuruh makan ubi dan sukun. Bayangkan coba, mirisnya negara kita ini. Mereka dimanfaatkan suaranya untuk mendulang suara, untuk mendulang memenangkan pemilu. Ketika suaranya sudah digunakan, kemudian sekarang mereka ditelantarkan seperti ini dengan bahan pokok yang harganya melonjak tajam. Indonesia sejak dulu